Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan, tema menerobos kemustahilan. Minggu yang lalu saya telah menyampaikan dua hal yang diperlukan untuk kita bisa menerobos kemustahilan, yaitu kedewasaan dan kekuatan. Nah, saudara yang saya kasih tahu, menjadi pertanyaan, apakah cukup kedewasaan dan kekuatan kita bisa menerobos kemustahilan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah musuh punya kekuatan yang sama? Bukankah musuh punya kedewasaan? Nah, kalau hanya dua hal tersebut, maka kemungkinan kita akan kalah. Tapi ada yang bisa menjamin kita, yang menjadi ukuran yang kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melawan dan untuk kita bisa mengalahkan musuh. Kita punya jaminan yang datang daripada Tuhan. Yang pertama, kita adalah milik Allah atau kita anak Allah. Inilah jaminan yang dapat memberikan kita kemenangan di dalam kita menerobos kemustahilan. Saudara-saudara, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita ketika kita menghadapi peperangan yang sulit dan sukar. Ketika kita terdesak, ketika kita dalam masalah yang besar, maka Tuhan tentunya akan membela kita, Tuhan tentunya akan menolong kita. Nah, kita tahu bagaimana cerita firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel ketika mereka berperang melawan musuh-musuh yang ada, Moab, Amon, Tuhan, bangsa-bangsa di sekitar mereka, Filistin. Maka mereka mampu berperang dan mereka selalu keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Nah, di zaman modern seperti ini pun kita masih lihat bagaimana bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa kepunyaan Allah, itu bangsa Israel, selalu menghadapi peperangan dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita ingat perang salib di tahun 1967. Bagaimana bangsa Israel berperang dengan Mesir, Irak, Suriah, dan Yordania. Bagaimana mereka keluar sebagai pemenang. Dari segi jumlah tentara, mereka jauh ketinggalan pesawat tempur, tank yang ada dalam peperangan. Mereka jumlahnya sangat berbeda jauh. Tetapi bagaimana bangsa Israel bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Bahkan dataran tinggi Sinai pun dapat direbut dari bangsa Mesir. Dataran tinggi Golan dapat direbut dari bangsa Suriah. Ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, maka mereka tidak mungkin bisa mengalami kemenangan yang luar biasa seperti itu. Pada tahun 70-an, perang Yom Kippur, di mana bangsa Israel juga menghadapi Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Tapi bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Bahkan dunia terheran-heran. Kok bangsa yang kecil, jumlah penduduknya sedikit, peralatan senjatanya sedikit, melawan beberapa bangsa, tapi bisa mengalami kemenangan. Itu terjadi karena penyertaan Tuhan kepada mereka. Bagaimana dulu Tuhan menyertai Daud, dan sampai hari ini Tuhan masih menyertai bangsa ini ketika menghadapi peperangan-peperangan yang ada. Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14 firman Allah berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ini jaminan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Ini jaminan Tuhan kepada orang percaya bahwa saat kita menghadapi keadaan yang sulit dan sukar, saat kita tidak mampu menerobos pertahanan musuh, kesulitan terlalu besar, maka Tuhan berkata, berdiam dirilah, maka aku akan ganti berperang melawan musuh-musuh yang ada. Sakaria pasal 14 ayat 3 berkata, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Tuhan maju berperang pada bangsa-bangsa itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan kemenangan Tuhan terjadi ketika Tuhan maju berperang. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, inilah jaminan sehingga kita mampu maju berperang dan kita mampu menerobos kemustahilan. Kenapa? Karena Tuhan yang maju berperang ganti kita. Karena Tuhan yang ada di depan untuk menolong kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Yang kedua, jaminan kemampuan, keberhasilan untuk kita menerobos kemustahilan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara boleh kuat, saudara boleh dewasa, tapi kalau Tuhan tidak sertai, maka saudara akan kalah. Musuh biasa lebih dari pengalaman, musuh biasa lebih hebat, tetapi
Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan menyertai kita, saya mau katakan sehebat, sekuat apapun musuh, kita mampu kalahkan, kita mampu lawan, kita mampu terobos, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sakaria pasal 10 ayat 5 berkata, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Saudara melihat, firman Allah berkata, mereka akan maju berperang, bahkan musuh-musuh itu seperti lumpur yang tidak berdaya. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan bersama dengan kehidupan orang percaya, sehingga segala kesulitan sekalipun, tembok yang kuat kita mampu terobos, kemustahilan kita mampu terobos. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Bahkan firman Allah berkata, musuh-musuh yang mengendarai kuda sekalipun kita permalukan. Kenapa? Karena kekuatan kita lebih hebat, kekuatan kita lebih besar. Saudara ingat cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Raja Firaun dengan tentara mengejar bangsa Israel dengan kuda, dengan kereta. Bangsa Israel hanya berjalan kaki. Tetapi Tuhan permalukan bangsa Mesir ketika mereka menyeberang Laut Kulsum, di mana bangsa Israel bisa menyeberang Laut Kulsum, dan bangsa Mesir, Firaun, ketika mereka menyeberang Laut Kulsum, maka laut menenggelamkan mereka. Itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Penyertaan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Imamat pasal 26 ayat 6-8, firman Allah berkata, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saudara melihat jaminan Tuhan. Saudara melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tembok kemustahilan kita mampu terobos, sehingga ketika kita menerobosnya, maka ada jaminan kepada kita, jaminan damai sejahtera, jaminan ketenangan, jaminan keberhasilan, jaminan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Allah berkata, 5 orang dari antara kamu mengejar 100 orang dari musuh. Luar biasa saudara. 5 orang mengejar yang 100 itu mustahil. Dari mana kekuatan kita? Tapi karena kekuatan kita, karena penyertaan kita yang datang daripada Tuhan, sekalipun kita hanya 5 orang, 100 musuh kita mampu kalahkan, kita mampu hancurkan. Dan firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setiap penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai Raja Daud bangsanya, sampai hari ini Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan dalam kehidupan orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang percaya. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menerobos kemustahilan. Saudara, dalam Ibrani pasal 1 ayat 13, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Inilah Tuhan kita, duduk di sebelah kanan Tuhan, dan Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Oleh sebab itu, mari kita mempercaya bahwa kemustahilan dapat kita terobos. Kenapa? Karena yang beserta dengan kita, yang menjamin kita adalah Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang firman Allah, bagaimana Daud bisa mengalahkan musuh-musuh oleh karena penyertaan. Langkah-langkah yang diambil oleh Daud untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini memberikan penerangan lagi bagi kita, memberikan kekuatan lagi bagi kita, pengharapan bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan ada jaminan untuk kita mampu melewati segala musuh-musuh yang ada dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.